Ya, teman-teman tim Blockers, cuaca sekarang semakin cerah, meriah, gembira, tanpa ada paksaan. Masih ruwet. Kalau di episode kedua dari perjalanan teman-teman nasabah KSPSB. Cuman ada satu kabar gembira yang cukup menarik, yaitu teman-teman ini dari Fakta Jogja ini telah bertemu dengan Pak Menteri. Geruduk Pak Menteri di Hotel Ritz kemarin, langsung pada Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki. Nah, kita lihat cuplikan videonya. Ya, bahkan kami sudah bicara dengan Menko. Dan kalau memang nanti kita temukan ada penyimpangan aset dan penggelapan aset, ini harus dipidanakan oleh KSPSB. Harus dipidanakan. Sekarang Polda Jawa. Ya, itu kan itu ada sekitar 22. Ya, itu kita sudah sampaikan. Ya, betul. Jadi kita sudah kalau nanti ada aset yang bisa dipakai bayar sudah bicara dengan Pak. Ya, mungkin kalau waktu segera kita akan mengundang uang. Ada data dari PPATK sudah terlihat bahwa aset-asetnya dikuasai oleh operasinya dan aset operasi. Ini persis seperti perbankan 1098, di mana bank ngumpulin dana masyarakat, terus diinvestasikan di perusahaan milik sendiri. Ini persis. Sama juga ini koperasi, ngumpulin dana dari masyarakat, terus ditaruh di grup sendiri. Ya, sekarang nggak masalah. Setelah sudah terdaftar masuk tim itu bagaimana Pak? Kemarin kan sudah ada diarahkan dari BMIM atau diarahkan oleh. Nah, saya belum dapat update, tapi kemarin sudah dipanggil oleh Pak Jabadi dan kita minta itu tidak boleh. Fokus penyelesaian PKPU. Ya, jangan dialihkan nanti yang ada investor baru gitu. Ya, kita fokus, mereka harus bayar. Ya, kalau enggak, pidanakan. Ya. Begini Pak Teten, kami sangat Operasi yang baru ini tahun 2021
sekarang ini di putusan Mahkamah Agung PKPU itu tidak menunjuk manajemen baru, tapi diserahkan ke manajemen lama yang sudah gagal. Ya, betul Pak. Dan asetnya sudah kami pelajari, dalam kita sudah dikuasai oleh. Jadi kita bisa. Ya, maksud saya kok koperasi Kementerian Koperasi memberikan izin ke PIN untuk beroperasi dan mengambil alih takeover ini melalui klausula lokasi. Nah itu ada pembiaran kita loh Pak, yang kita bertanya itu loh Pak Tete ada di mana kan? Hanya naruh duit investasi di situ, tapi nggak ngikutin prosedur koperasi Mekanismenya. Betul, Pak, itu kesalahan kita sebagai Sebenarnya begini loh, satu hal yang pasti, kami pernah dipersalahkan juga oleh Pak Agus Satgas. Kamu sebagai anggota koperasi, kenapa kamu malah menuntut PP kamu sendiri? Sebetulnya bukan begitu, Pak. Nah, itu gini saya mau klarifikasi. Ini kan ada mafia PKPU lah. Ya, betul. Ya. Betul, Pak. Betul. PKPU itu kan selalu menguntungkan usaha. Ya, Jadi kan mereka kecil, termasuk juga di ya. Jadi dari awal ada yang mendorong-dorong Ke PKPU. PKPU masuk dan laporkan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau koperasi kan sebagainya seharusnya itu tadi dibawa LPRT diambil alih. Itu yang merugikan gitu loh Pak Agus, maksudnya begitu, jangan disalah tafsirkan. Ya, tapi ada beberapa yang menyatakan bahwa itu menjadi kesalahan kami anggota. Padahal sebenarnya kan itu prosedur PTKSP yang tidak melaksanakan edukasi ketika menjadi calon anggota. Kami Iya, tidak jadi ini mendapatkan praktek edukasi. koperasi itu kan sudah benar. nggak dijalankan. Iya, betul, Pak. Ini nyari nasabah aja, betul. Betul. Saya sebutkan maaf saya juga. Nggak tahu, ada umum dikit itu. Ini ya. Nah, itu tadi cuplikan videonya ketika teman-teman ini menggeruduk Pak Teten. Kelihatan sekali Pak Teten dikelilingi oleh wajah-wajah yang penuh harapan. Cuman saya mau tanya, nanti kita kupas lebih dalam. Nah, kepada Pak Arijo ini kemarin sudah kita tahu semua. Pak, itu kemarin itu apa sebetulnya yang dilaporkan itu kepada Pak Menteri, Pak? Yang kita laporkan itu yang pertama adalah yang jelas adalah keseluruhan itu adalah permasalahan yang ada di PSB. Nah, terus Koperasi Simpan Pinjam sejahtera. Sejahtera Bersama yang sekarang ini diplesetkan jadi Sengsara Bersama. Nah, pada waktu KSPSB ini gagal bayar Ya, awal pandemi 2020 Ya. atau akhir 2019 ya. itu ada sidang. Sidang itu yang digelar namanya PKPU. Ya. Nah, PKPU ini disetujui oleh lebih dari 95% anggota. Baik. Tapi itu pun prosesnya itu sangat tidak transparan. Oke. Kita pada waktu itu hanya disuruh untuk menandatangani surat kuasa kepada salah satu atau salah seorang lawyer yang ditunjuk oleh KSPSB, bukan oleh anggota. Oke. Terus? Nah, setelah itu di PKPU ada namanya skema-skema yang sudah disetujui. Oke. Nah, skema 1 itu pembayaran keuangan anggota itu 4%. Oke. Terus skema 2 7%. Ya, 4%. 4%. Sorry. 4%. Nah, jeda waktunya pun sudah ditentukan. Baik. Dari mulai Juni ke Januari, Juni lagi,
terus nanti Januari lagi, Oke. sampai dengan 2005, 2025. 2025. Oke. Nah, terus ini sudah berjalan, Ya. tapi skema satu aja sudah amburadul. Oke. Ya, Oke. hampir 98,7% tidak terbayarkan. Tidak terbayarkan. Ya, 98,5%. 0,5%. 0,7%. Oh, 0,7%. Itu berdasarkan apa namanya, Survei. kuesioner yang ada di Google. Ya. Ada yang buat. Nah, itu akhirnya mundur. Ya. Harusnya kan selesai Juni, Hmm. katanya dianulir itu Juni itu sampai Desember. Hmm. Ya, toh, sampai Desember. Desember juga gagal juga. Gagal juga. Gagal juga. Oke. Terus harusnya kan Januari udah masuk skema 2. Nah, satu aja itu belum selesai ya. nggak selesai. Nah, sampai kita dijanjikan nanti Maret, Januari Maret selesai. Maret udah lewat kemarin. Udah lewat. Enggak juga. Enggak juga. Ini namanya PHP. Itu. PHP alias aja, PHP aja, jangan tipu-tipu nanti dah. tipu kok. Tipu aja. Tipu-tipu. Oke, terus Kita Nah, masa jadi lain sekarang gini, Pak Arijo. kenyataannya Ya, begitu Pak Arijo. kok. Kemudian yang pertama Pak Teten itu sebetulnya atau Pak Teten, Mas Duki Menteri Koperasi itu tahu nggak sih persoalannya yang terjadi di KSPSB? Tahu. Terus? Tahu. Jadi beliau itu sebagai istilahnya kan yang membawahi semua Koperasi. yang membina semua koperasi yang ada di Nah. Indonesia. Nah, di Indonesia itu secara nasional itu sudah ada 8 koperasi bermasalah. Oke. Itu nilainya nggak tanggung, T semua. Oke. Oh, Iya. itu macam-macam ada koperasi ya salah Ya. satunya. Ya, KSPSB ini sekitar 8,878. Angkanya Oke. bagus tuh. Baik. 8,878. Ekornya 8 ya? Iya. Ekornya 8. Bisa itu togel itu. Iya kan? Terus Terus Pak Teten kapan? Ketika kemarin di ketemu dengan Pak Ari dan teman-teman itu apa sebetulnya yang dikemukakan oleh Pak Teten terkait ini? nah, itu dia. Jadi kita mengatakan ini masa depan kita ini atas gagal bayarnya KSPSB ini gimana? Nah, terus Soalnya yang terakhir ini setelah gagal bayar juga skema 1 itu ada koperasi yang lain. yang mau mengambil alih katakanlah. Iya, terus mau ngambil alih yang sementara modalnya pun di awal itu cuma 1 M. Nah, itu nanti dijelaskan oleh Pak Wi. Oke. Nah, kita itu bertanya, loh, Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi, Oke. kok ada pembiaran, ya toh KSP PIM itu, itu Masuk. mengambil alih utang-utangnya KSP SP, maksudnya apa? Nah, terus Pak Iya. Teten menjawab gimana? Oh, itu nggak boleh, Nah, terus itu nggak boleh, semuanya harus tanggungan KSP SP. Loh, saya bilang, lah kok boleh? Nah, terus Ada izinnya kok Pak. Lah yang menerbitkan izinnya harusnya kan koperasi. Oke. Loh, enggak, kita nggak pernah menerbitkan izin. Iya, nggak ada izinnya itu. Oh, jadi begini, Pak Teten sebagai Menteri Koperasinya tidak mengerti dan tidak tahu bahwa ada upaya untuk pengambil alihan utang itu kepada koperasi FIM itu. Ya. Pengambilan insan mandiri itu tadi, benar ya? Iya. Gitu. Terus Pak Teten akan menjadikan apa? Nah, itu nggak boleh katanya gitu. Nah, itu akan ditanyakan ke stafnya. Nah, stafnya itu Pak Ahmad Jabadi katanya perkoperasian. Terus Nah, Pak Ahmad itulah. nggak ada di situ. Nggak ada pada waktu itu Pak Ahmad Jabadi nggak ada. Cuman di Instagramnya juga kan disebutkan. Oke. Berarti Pak Menteri nggak ngerti loh. Ini siapa yang bermain? Nah, Pak Waluyo, apa yang disampaikan oleh Pak Waluyo itu kepada Pak Teten itu apakah betul Pak Teten tidak tahu, Pak? Iya, jadi apa yang disampaikan Pak Teten kemarin adalah bahwa terkait dengan koperasi
FIM yang akan kemudian akan mengambil alih semua kewajiban KSPSB ini tidak, menurut Pak Teten ya, itu tidak memiliki izin dari Kementerian Koperasian. Ya. Tapi kemudian itu juga saya sampaikan kepada Pak Teten bahwa legalitas dari koperasi FIM itu ada, Pak. Ada. Company profile juga ada. Company profile, kemudian legalitas koperasi FIM juga ada, dan saya sudah berjanji kepada beliau untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan hal itu. Kemudian Pak Teten hanya menyampaikan bahwa ini tidak boleh, harus keluar dari ranah PKPU, itu tidak boleh. Jadi ketika semua berada dalam proses PKPU, tidak ada proses hukum yang masih boleh ikut. Masuk. Dalam hal ini adalah koperasi FIM itu mengadakan inovasi, PPKSB itu mengadakan inovasi dengan koperasi FIM. Nah, pada inovasi ini sendiri tidak ada persetujuan sama sekali dengan dari anggota. Kami sebagai anggota. Ini operasi kecil, Pak, 58 anggota total semuanya itu 181.000, sedangkan yang terlibat langsung secara hukum di dalam proses homologasi PKPU itu 58.825 dengan aset verifikasi tagihan PKPU 8,878 triliun. Sehingga itu seharusnya harus ada persetujuan dari rapat anggota. Itu sudah disampaikan berkali-kali dan sudah baik secara langsung oleh Satgas, secara komunikasi kami dengan Satgas maupun Pak Teten sendiri. Pokoknya ini mengacunya harus kepada rapat anggota luar biasa. Rapat anggota tahunan luar biasa. Itu, Pak. Jadi keterkaitan dengan kemarin rawuhnya Pak Teten Daski ke Jogja itu sebetulnya juga dalam rangka dalam keperluan beliau, entah itu bukan acara apa kami kurang tahu, tapi kemudian pagi kami mendapatkan berita dari anggota-anggota teman-teman dari Solo ya Pak. Ya, Solo. Kemudian secara kami tidak lanjuti, yang kemudian memang sebelumnya kami memang sudah berencana Pak untuk mengirimkan surat. Tapi suratnya itu disampaikan nggak? Oh iya, kami sampaikan Pak. Kemarin disampaikan. Sudah. Pertanyaan saya begini. Kemarin kan ada wacana, ada informasi bahwa koperasi FIM dan KSP itu kan akan dipertemukan kalau nggak salah. Iya. Kemarin itu oleh siapa? Oleh Satgas. Nah, itu betul nggak itu? Ya, beliau mengatakan sedang dipanggil dan sedang dalam proses. Namun belum ada berita kelanjutan tentang itu. Itu. Maka kemudian terkait dengan dilalai, kami juga mempunyai tembusan berkaitan dengan nota kesepahaman, kemudian dengan perjanjian lokasi yang terjadi antara Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dengan FIM itu. Yang kami pelajari ternyata ini merugikan Baik. Baik. Nah, sekarang Pak Rudi kemarin kan ikut. Pak Edi kan kemarin ikut. Kemudian Pak itu kalau nasabahnya kira-kira masih punya harapan nggak? Bapak sebagai nasabah itu dengan kehadirannya Pak Teten Mas Duki ke sana, apakah Bapak punya harapan sebagai nasabah itu untuk uangnya kembali? Secara batin ya para nasabah ya merasa cukup bangga ya bisa ditemui oleh Pak Menteri. Tetapi beberapa nasabah juga kelihatannya masih agak pesimis untuk kembalinya itu, karena ya wajar kan, kita sudah nunggu sampai 2 tahun, ternyata hanya dijanjiin mundur, nanti mundur lagi, sehingga kami beberapa sebagai anggota Koperasi Sejahtera Bersama memang cukup pesimis. Apakah Pak Menteri ini bisa menolong kami? Terus terang kami ya masih ragu ya, dan malah khawatir apakah dengan pertemuan ini masih ada wacana strategi lain sehingga para anggota ini dikecewakan, karena lihat sejarahnya koperasi yang gagal bayar itu, saya sendiri pernah itu ya mengalami itu, sejarahnya biasanya nggak terbayarkan. Oh, dari pelaksanaan yang lalu koperasi yang lalu itu endingnya tidak terbayarkan. Itu. Baik,
Pak Ari, harapan apa yang digantungkan dengan ketemu dengan Pak Teten, Menteri Koperasi? Jadi kita ini kan dianjurkan oleh Pak Teten untuk segera mengadakan RAT. Istilah beliau itu rapat RAT luar biasa. Nah itu yang menggagas siapa harus menginisiasi? Nah itu dia, kita kan bertanya, lah mekanismenya gimana Pak? Iya, oke. Seandainya PSB itu tidak mengadakan, terus seperti apa? Iya kan, diundur-undur seperti sekarang ini, mungkin diundur-undur kan bisa jadi tahun depan. Nah itu mekanismenya itu belum dijawab, nanti akan saya bicarakan kan gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan kita. Sebenarnya kalau umpamanya Pak Teten sendiri juga sebenarnya menyalahkan adanya PKPU. PKPU itu biasanya hanya menguntungkan pihak perusahaan, tidak pernah menguntungkan bagi anggota-anggota atau nasabah-nasabah yang bergabung. Selalu yang dimenangkan itu pihak perusahaan. Nah itu yang kita tunggu dari Pak Teten. RAT ini mau diadakan, terus siapa yang mengadakan, siapa yang mengawasi, dan mekanismenya kayak apa. Jangan nanti itu nanti muncul lagi RAT yang istilahnya ya sekedar RAT. Baik, sekarang Mas Waluyo, jadi begini, jadi Pak Teten menyarankan akan membuat RAT, harus mengadakan RAT, mengkondisikan. Berarti semua pengurus. Baik. Ditanyakan juga nggak kepada Pak Menteri bahwa Pak ini kalau PKPU-nya gagal seperti apa? Jadi artinya ketika proses PKPU-nya tidak berhasil seperti yang direncanakan, kata Pak Ari, mundur lagi, skema 1 belum terbayar, dan masuk skema 2 lagi, dan ini itu ada nggak konsekuensinya, Pak Waluyo? Kebetulan kemarin memang kami terbatas waktu, Pak. Jadi kan memang rawuhnya Pak Menteri itu dalam rangka pembukaan satu acara. Dan kebetulan ketika beliau keluar, kami cegat. Jadi memang kami waktu terbatas, kemudian juga dari beberapa pengawal beliau itu menghendaki untuk segera diselesaikan karena akan ada agenda yang lain, sehingga kami wah sepi caranya sehingga tidak bisa mengungkapkan semua unek-unek kami. Tapi dari kesan yang ditangkap Pak Teten Mas Duki juga sudah mengerti persoalan ini ya? Mengerti Pak, harus sudah tahu. Tapi terus langkah-langkahnya apa yang akan diambil? Janjinya apa? Pak Menteri janjinya apa? Ya, Pak Menteri sendiri kan sudah menyampaikan di dalam video itu bahwa kementerian itu ada mempunyai keterbatasan tentang kewenangan itu, payung hukumnya juga punya keterbatasan, dan itu secara hukum ke depan dia akan merubah itu. Tapi butuh waktu lama. Ya. Maka kemudian dia hanya menitikberatkan kepada pelaksanaan proses homologasi. Nah, berkaitan dengan itu, maka diharapkan supaya anggota tidak membuat hal-hal yang mengakibatkan status homologasi anggota itu teranulir. Dengan misalnya kerjasama dengan itu berarti itu kan nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Itu tipu-tipu itu. Baik. Tipu-tipu. Keras sekali nih bahasanya nih. Loh, apinnya aja nggak ada ininya kok, nggak ada izinnya kok. Menteri Koperasi sendiri yang ngomong kok. Ada video yang meresahkan yang dibuat oleh pejabat-pejabat KSPSB. Ada video yang beredar yang meresahkan, yang seolah-olah malah mengadu antara anggota dengan mitra pemasaran. Ini apa itu bentuknya apa? Bentuknya video yang beredar itu, kalau kamu tidak mendaftar ke FIM, MPS itu harus memberitahu ke anggotanya. Kalau kamu tidak mendaftarkan ke FIM, maka kamu harus bertanggung jawab nanti kalau tidak dibayar. Bahkan nanti dia akan bisa menyerang MPS-nya. Jadi saya kasihan MPS-nya itu
perlindungannya bisa kurang kalau terjadi seperti itu. Padahal menurut Pak Menteri nggak boleh itu ya. Iya, Nggak boleh. boleh. Ya. Jadi memang hal semacam ini Pak yang perlu kita luruskan dalam arti begini. Ada indoktrinasi secara masif dan betul-betul betul-betul kuat di antara RMBM, maaf saya sampaikan dalam internal mereka bahwa anggota itu harus masuk ke BIM. Ya. Harus masuk ke BIM sebagai syarat utama kalau mau dibayarkan. Iya. Padahal Pak Menterinya mengatakan, Menteri Koperasi Pak Deddy Mulyadi mengatakan jangan Jangan boleh di situ ya. Soalnya KSP BIM nggak punya izin. Dan lagian juga kan kemampuannya kan sangat terbatas. Baik. Ibaratnya cicak Sunan Boyo. Gimana caranya? Nah, sekarang apa yang akan maksudnya dilakukan oleh teman-teman dari Fakta Jogja lah, katakan saya mewakili nasabah itu akan mendesak pusat untuk melakukan RAT, rapat anggota tahunan luar biasa atau apa? Ya, Rencananya apa? untuk rencana yang lain nanti Pak Ari yang akan menyampaikan, tapi khusus terkait dengan surat yang kami sampaikan Pak. Ya, suratnya Pak. Kami hanya menyampaikan bahwa surat edaran yang berisi pengalihan kewajiban KSPSB terkait dengan homologasi itu yang kemudian dilakukan pada FIP itu harus persetujuan anggota. Dan itu kami tolak Pak, kami tolak, tidak mau kami karena banyak kejanggalan yang terjadi. Satu itu, yang kedua bahwa kita mendukung untuk terjadinya RAT. Ya. Sehingga di dalam RAT itu kami mohon kepada pengurus pengawas supaya dalam hal ini Kementerian Koperasi kami memberikan masukan supaya kami dilibatkan, anggota ini dilibatkan secara aktif sehingga proses perkoperasian itu terkait dengan RAT itu sungguh-sungguh berjalan dengan sesuai kaidah perkoperasian. Dengan apa? Dengan aturan yang berlaku gitu loh, sesuai RAT-nya. Ya, Pak Ari, satu lagi itu kita meminta bagian berwenang, nggak tahu itu dari kepolisian atau eksternal audit atau apapun, KPK ya, untuk melakukan audit investigasi. Soalnya beredar kabar bahwa sebagian besar aset-aset KSPSB itu sudah berada dialihkan ke person-person pengurus atau orang lain yang mungkin mereka tunjuk atau gimana, termasuk ke FIM ini juga. Ke pengurus yang lama itu. Iya, itu nah, disampaikan. itu sudah disampaikan juga. Pak Menteri sampaikan Pak Menteri. Iya. Terus Pak Menteri komentarnya apa? Ya itu komentar beliau itu. Nah kita juga Mau disut ya. Nah mudah-mudahan dengan surat ini nanti ditanggapi oleh beliau gitu. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Teman-teman ini acungin jempol. Like. Tapi Luar biasa belum berjuang. Tapi kita berjuang. Teman-teman sekalian, di bloggers yang berbahagia, ini menarik ketika mereka mengadu kepada Pak Menteri Koperasi sebagai satu institusi yang bertanggung jawab lah untuk terhadap perkoperasian di Indonesia. Dan tampaknya Pak Menteri juga sudah mengetahui permasalahan yang terjadi. Pertanyaannya adalah siapa yang bermain di KSPSB? Ya. Nah, terkait kasus ini, siapa yang bermain dalam kasus KSPSB? Saya tidak mengatakan apakah dari orang-orang oknum dari kementerian atau oknum dari koperasi atau siapa, dan siapa yang mengambil untungnya, mengambil keuntungan gitu Pak. Betul ya? Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Kita ketemu lagi pada seri yang kedua, perjalanan terjal nasabah KSPSB.